Dua, tiga. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Telah lahir kini seorang putra, sambutlah dia rajamu sekalian. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru, warga lingkungan Santo Lukas. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru, warga lingkungan Santo Lukas. Bagikan sukacita Natal untuk semua orang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi di kau datang bagiku. Walaupun sekarang tak tampak wujudmu, ya Tuhanku. Aku bergembira atas datangmu, dan aku menyanyikan tembang merdu. Di kau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia, ya Tuhanku. Para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat sang bayi penebus, ya Tuhanku. Para majus datang untuk menyembah sang bayi di palungan sang penebus. Dari timur jauh datanglah ke Betlehem, dan mempersembahkan mas kemenyan dan mundur,
Ya Tuhanku. Selamat pagi, selamat Natal, selamat tahun baru, selamat datang di lingkungan Lukas ya. Iya, selamat datang di lingkungan Lukas. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di ruangan ini. Puji syukur kehadiran Tuhan yang telah melimpahkan berkat, karunia, serta kesehatan bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih. Selamat datang. Bapak Ibu yang masih di luar bisa menempati tempat yang sudah disiapkan. Untuk acara kegiatan hari ini agak berbeda dengan tahun kemarin. Tempat duduknya, mengapa video seperti ini? Supaya kita lebih bisa bincang-bincang dengan sebelah kiri dan kanan, belakang hingga kanan ya. Bapak Ibu serta adik-adik, acara hari ini ada dua season. Yang pertama nanti ibadah, season yang kedua acara pesta Natalnya sendiri. Untuk yang bertugas ibadah, silahkan mempersiapkan. Kita mulai dengan season yang pertama.
dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan ia disebut penasehat ajaib. Mari kita awali ibadat kita dengan tanda penuh dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai Natal bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita warga lingkungan Santo Lukas, karena kita hendak bergembira untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita dalam perayaan Natal, supaya kita pantas dan layak untuk menunjukkan kehadiran Tuhan Yesus di hati kita masing-masing. Marilah kita menyadari kekurangan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku Kepada Allah yang kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Baca terang. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika keimanan dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal ini terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan kerelaan rahmat-Nya. Berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan. Kita sudah berdoa. Bangsa-bangsa kita
Kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Dipersilakan berdiri. Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Nya Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dalam sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, selamat siang. Selamat siang. Baik, saya diminta untuk membawakan renungan, renungan yang akan kita pakai untuk memaknai Natal terutama pada tahun ini, tahun kemarin Natalnya 2025, dan tentunya untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Ini masih permulaan tahun baru dan kita akan melangkah lebih jauh ke tahun 2026 sampai dengan akhir. Bapak Ibu, tadi menarik bacaan Injil yang kita dengar, ya. Kita cari kata kunci saja biar enak untuk kita renungkan bersama. Tadi ada kata yang pertama kali adalah pergi. Nah, adik-adik tentu tahu, kita semua tahu lawan katanya pergi itu apa, Bapak Ibu? Pergi ke pasar misalnya, lawan katanya berarti pulang atau kembali. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu tadi di bacaan teks yang kita baca itu di paragraf pertama tadi, ayat awal itu ada kata pergi, ya. Kemudian di bagian akhir tadi ada kalimat kata yang sama dengan pulang itu apa tadi? Kembali, betul Bapak Ibu. Jadi ada kata pergi, ada kata kembali. Nah, itu nanti akan kita renungkan. Yang kedua, tadi ada kata cepat-cepat. Nah, lawannya itu dikatakan di sana, ya, menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Menyimpan kemudian merenungkan itu cepat atau lambat, Bapak Ibu? Lambat, karena merenungkan itu perlu berpikir-pikir, mengandalkan, nah maka itu lambat. Nah, maka kita akan membahas 4 hal itu saja Bapak Ibu. Yang pertama tadi soal pergi.
Yang kedua di bagian akhir tadi soal kembali. Kemudian yang ketiga soal cepat-cepat, ya. Dan yang keempat adalah soal merenungkan dalam hati, yaitu lambat, ya. Nah, kita lihat di sana Bapak Ibu. Nah, para gembala itu mereka pergi cepat-cepat setelah mengetahui kabar bahwa telah lahir juru selamat. Jadi ceritanya mereka itu lagi berjaga menjaga domba-domba mereka. Nah, bersamaan dengan Yesus yang lahir, nah mereka mendapat kabar dari malaikat bahwa telah lahir juru selamat. Nah, mereka tidak tinggal diam terhadap kabar itu. Mereka tidak diskusi panjang lebar sampai satu hari, tidak. Tapi mereka mendengar kabar gembira itu langsung bagaimana? Adik-adik, Bapak Ibu, pergi cepat-cepat. Dengan kata lain, kalau ada kabar baik, itu adalah sesuatu yang baik. Maka kalau kita berlama-lama atau bahasa sekarang mager, ya, malas gerak, itu nanti berkatnya itu juga akan lari, berkatnya akan lepas. Maka ketika kita mendapat kabar baik, tentunya kita harus pergi cepat-cepat untuk mendapatkannya. Tentunya itu yang bisa kita maknai. Seperti para gembala harus pergi cepat-cepat, mereka tidak hanya tinggal diam berdiskusi mengapa kok malaikat ini mengatakan demikian. Tidak, tapi mereka angkat kaki, lari cepat menuju ke Bethlehem. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ada yang kontras tadi, ya, para gembalanya cepat-cepat. Tetapi satu sisi yang lain, Bunda Maria tadi ada kata apa Bapak Ibu, adik-adik yang dikatakan dalam Alkitab, Bunda Maria menyimpan semua dalam hati dan merenungkannya. Nah, mengapa menyimpan? Karena ini para gembala tadi kan mereka itu heran, mengapa kok ada seorang yang lahir di sebuah palungan. Palungan itu tempatnya makan ternak. Nah, itu kan mengherankan. Maka mereka terkejut, heran, mengapa kok ada demikian. Tapi memang persis yang dikatakan malaikat tadi, bahwa ternyata memang benar yang dikatakan malaikat. Mereka melihat Yesus memang terbalik di sebuah kotak kecil, tempatnya makan ternak yang disebut dengan palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu kain yang panjang, kalau bahasa sekarang mungkin gedong itu ya, gedongnya bayi itu. Nah, itu kan umum di mana-mana dipakai. Nah, ternyata mereka walaupun heran, tapi memang benar yang dikatakan oleh para malaikat. Dan mereka heran sekali, kok ada anak manusia terlahir dalam kotak tempatnya makan hewan. Nah, Maria mengatakan dikatakan dalam Alkitab menyimpannya dalam hati karena dia sebagai seorang ibu ya sangat manusiawi kalau ada sedikit rasa malu begitu. Oh, anak saya lahir di sebuah tempat, di kandang lagi, bukan hanya kandang tapi tempatnya di sebuah tempat makannya ternak. Nah, secara manusiawi tentunya ibu itu merasa malu. Tapi apa yang dikatakan Maria? Maria menyimpannya dalam hati. Seperti kabar ketika dia heran, Yusuf itu belum jadi suami saya kok saya mengandung. Maria juga heran, belum mengandung saya ini dari mana? Nah, maka Maria juga menyimpannya dalam hati. Nah, dari hal itu kita melihat bahwa yang satu itu cepat-cepat melaksanakan kabar baik itu harus segera dilakukan. Kalau tidak dilakukan akan segera lepas, berkatnya akan lepas kalau tidak segera dilakukan. Maka kalau ada kabar baik Bapak Ibu, tentunya setiap hari kita harus segera melaksanakannya, karena tidak berkat itu akan lepas dari hidup kita. Sama dengan para gembala itu memberi teladan kepada kita bahwa ya berkatnya tidak lepas, dia bisa melihat Tuhan karena dia segera bergegas ke Bethlehem untuk melihat Tuhan.
dia akhirnya mendapat berkat, yaitu bisa melihat Tuhan. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, ada hal-hal dalam hidup kita yang memang sulit kita terima, dan itu perjalanan iman kita. Kita merasa kecewa terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka kita belajar seperti Maria, bagaimana kita menyimpannya semuanya di dalam hati, mengolahnya. Mengapa kok saya belum diberi berkat itu, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Dan dengan demikian para gembala tadi di bagian akhirnya kita sudah belum mendapatkannya, kita akan mengolahnya. Pasti Tuhan nanti pada akhirnya akan memberikan berkat. Seperti Bunda Maria masih bingung, mengapa ya anak saya kok akhirnya lahirnya di sebuah kandang. Maria menyimpannya di dalam hati. Bapak Ibu, yang terakhir kita akan merenungkan kata palungan tadi, bahwa ya Tuhan itu lahir di palungan. Palungan itu tempat makan. Kalau kita datang pada Tuhan, berarti kita memiliki makanan rohani di dalam hidup kita. Jadi kita tidak hanya kenyang makanan jasmani yang kita makan setiap hari, seperti nanti kita pesta itu pasti kita kenyang semuanya. Nah, tidak hanya itu, kita datang ke palungan kan tempat makan dari tempat makan yang ternak. Kita diajar untuk akhirnya memiliki hidup, karena dengan datang kepada tempat makan itu kita juga kenyang, ya. Jadi palungan saya kira punya makna yang dalam, ya, seperti itu, bahwa kita datang kepada Tuhan sendiri yang di palungan, maka kita datang pada makanan rohani yang kita terima setiap hari melalui spirit semangat hidup kita. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan itu datang bukan kepada siapa-siapa yang besar, tapi orang-orang yang sederhana seperti para gembala. Sama dengan hidup kita, Tuhan selalu datang kepada kita dalam keseharian kita, dalam belajarnya adik-adik, dalam pekerjaan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Tuhan hadir di sana. Tuhan tidak memberikan kehadiran hal-hal yang besar dalam persoalan besar dalam hidup kita, tapi hal-hal kecil kita diajak untuk menghayati bahwa Tuhan ada di sana. Sama dengan Tuhan pertama kali hadir dalam palungan, tempat yang sangat sederhana, dan juga kepada para gembala yang tidak diperhitungkan. Dulu zamannya Yesus, ya, dari budaya masyarakat Yahudi, kalau seorang gembala itu biasanya ketika dia memiliki kesaksian di pengadilan itu tidak pernah diperhitungkan. Jadi dianggap sebagai orang yang memang ini pasti nggak benar karena hanya seorang gembala. Nah, tapi di sini Yesus mau memberikan sesuatu yang berbeda. Ya, Yesus datang kepada orang yang sering tidak dipercaya oleh masyarakat, yaitu orang gembala. Di mana ketika di pengadilan tidak pernah yang namanya gembala itu dipercaya kesaksiannya walaupun kesaksiannya benar. Nah, itu latar belakang budayanya seperti itu. Maka dalam hal ini Yesus datang untuk mengajak kita hidup sederhana. Setelah dari juga Yesus datang kepada kita untuk menemani kita dalam belajar kita, supaya kita dapat mencapai cita-cita kita, supaya kita dapat bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Dan semoga di tahun 2026 ini kita mampu menghayati itu, Bapak Ibu, menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari, dalam pekerjaan dan kecil kita yang sederhana. Dan semoga dengan inspirasi bacaan yang kita dengar tadi, kita seperti harapan Paulus dalam suratnya kepada Titus di bacaan pertama tadi, bahwa harapannya mereka tidak sombong kalau sudah menerima rahmat Tuhan, kalau mereka sudah percaya bahwa hidup mereka ditopang oleh Tuhan, mereka tidak boleh sombong. Dan itu yang dinasihatkan oleh Titus. Titus ini termasuk pengikutnya Paulus yang sudah dipercaya, sehingga dia sudah diberi tempat untuk memimpin, namanya di jemaat Kreta, ya. Jemaat di Kreta itu jemaatnya Titus. Ya, kalau kita sekarang yang kita gambarkan, Vostok sudah menempatkan Romo Abdi di koloni Filipin. Nah, sama dengan Titus,
ya akhirnya diberi tempat di kereta. Nah, kira-kira seperti itu secara susunan kepengurusan para rasul pada waktu itu setelah Yesus, dan berlanjut sampai dengan sekarang dari pausan sampai dengan paroki. Maka setelah itu Bapak Ibu, mari kita meninggal semangat Natal ini untuk keluarga kita masing-masing, untuk kita sebagai anggota keluarga, bahwa Tuhan itu hadir bukan dengan hal-hal yang mewah, tetapi dalam hidup kita yang sehari-hari yang sangat kecil sekalipun. Kita diajak untuk tadi yang pertama Bapak Ibu, kita ya pergi kepada Tuhan supaya kita memperoleh berkat, dan kita jangan menunda-nunda. Kita harus pergi cepat-cepat supaya berkatnya tidak segera lepas atau hilang dari hidup kita. Nanti keburu diambil orang kalau nggak cepat-cepat, ya. Itu yang pertama. Nah, dan kalaupun ada kesulitan, kita olah dalam hidup kita. Kita renungkan seperti Bunda Maria, seperti itu. Ya. Dan tadi menarik juga bahwa pada akhirnya mereka kembali kepada pekerjaan mereka. Kita juga kembali kepada pekerjaan kita masing-masing, dan semoga tahun 2026 ini menjadi berkat untuk kita semuanya, ya, asalkan kita semuanya selalu memasrahkan apa yang kita perjuangkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita lanjut. Tuhan, bimbinglah kami akan mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar. Jangan biarkan kami menjadi anak yang malas dan suka menunda-nunda. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami, agar tercipta keadilan dan kerukunan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh umat manusia di dunia, supaya saling mengasihi, sehingga tercipta perdamaian dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah orang-orang yang sedang sakit. Hiburlah semua orang yang sedang sakit, agar selalu mengingat Engkau yang berkuasa untuk menyembuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, hiburlah orang-orang yang menderita karena bencana alam maupun karena kekerasan. Kuatkanlah iman mereka bahwa pada akhirnya Engkaulah sumber kebahagiaan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh umat beriman agar semakin merasakan kebahagiaan dan damai Natal dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mampu bertindak bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, warga lingkungan Santo Lukas, agar semakin mendekatkan diri kepadamu. Berkatilah kami, satu sama lain, supaya selalu hidup sebagai saudara, saling perhatian, dan saling melayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Allah dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Amin.
Doa penutup. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi janji keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putra-Mu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, kita diutus mewartakan damai Natal dan kasih Tuhan. Syukur pada Allah. Lagu penutup. Hai semuanya. Hai semuanya. Silakan duduk. Pasukan cinta bagi kita semua. Izinkanlah saya untuk memandu acara berikutnya. Terima kasih. Ada pepatah yang mengatakan, katanya acara tanpa senyum itu bagaikan kopi tanpa gula. Jadi, mari kita mulai acara season kedua. Berikanlah senyum yang termanis untuk saudara-saudari kita di sebelah kiri dan sebelah kanan. Boleh berikutnya. Yang ada saudara kita di belakangnya, silakan berikan senyum.
dan dalam tindakan yang nyata. Untuk acara season kedua ada beberapa. Yang pertama, sambutan-sambutan. Yang kedua, nanti memberikan tali asih. Yang ketiga, tukar kado. Yang keempat, foto bersama. Ada sesi foto bersama. Sudah dibuatkan foto booth. Terima kasih panitia sudah membuatkan foto booth bagi warga Santo Lukas. Seperti yang tadi juga disampaikan sama Bu Mani, ini kita nggak kalah ya, semuanya sukacita ya. Tapi kalau saya lihat tadi ada yang diulung. Ini tahun baru, Natalan, sukacita. Kalau kita mulai dari awal dengan lemes, sedih, itu nanti kedepannya jadi tidak bagus. Jadi karena ini tahun baru, sukacita, gembira, jadi harus semangat. Selamat siang semuanya. Selamat Natal semuanya. Dan ini ada sedikit perlu saya ceritakan kenapa tadi memang masuk itu ada yang tanya. Tadi waktu masuk itu ada yang tanya, kok duduknya kayak gini sih, kok aneh gitu loh. Ya memang biasanya mungkin sepanjang kita pengalaman kalau Natalan, Batalama atau Misa itu biasanya duduknya kan berderet, jadi kayak di gereja. Kemudian ya ini ada ceritanya kenapa kita bikin seperti ini. Kalau karena kemarin itu awalnya kita berharap kita atur seperti kayak bisa di gereja dan berderet itu. Tetapi kemudian karena memang kemarin itu tiba-tiba mendadak ada berita bahwa Mbak Pungki tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Akhirnya kita harus berpikir karena Mbak Pungki nanti bertugas untuk tukar kado. Dan kemarin sudah mau rencana diberikan nomor, dibikin itu, jadi nanti datang kado dikumpulkan. Tetapi karena kondisi seperti itu, akhirnya kita harus berpikir bagaimana caranya biar kita bisa mengatasi kalau ini nggak bisa hadir pada hari ini. Maka akhirnya dia juga suasana bisa lebih lebih akrab, jadi bisa saling lihat. Mungkin kalau duduknya berderet yang datang ke belakang itu kadang kayak saya biasanya datang gitu, kadang saya mungkin yang biasa sama Bageri, mungkin Bageri sudah datang dan duduk di depan, mungkin kadang duduk belakang gini, Bageri gitu ya. Jadi kadang kayaknya dia ada aja. Tapi kalau kita seperti ini lebih lebih akrab, bisa melihat ke sana. Saya melihat ke sini semuanya bisa. Jadi semuanya bisa saling melakukan, bisa saling melihat. Itu siapa ya sebenarnya waktu ya kok baru datang hari ini yang kenal. Oh ternyata itu keluarganya. Jadi kita bisa saling saling tahu ya. Itu siapa yang sebenarnya pasang kali. Oh tentunya ternyata. Jadi biar bisa saling melihat, saling. Jadi jangan mohon kalau sudah acara ini sudah ada bebas ya. Dan pada tadi kalau tadi ibadah mungkin lebih khusyuk. Kalau sekarang jangan menunggu aja. Jangan main HP aja. Jadi silakan dilihat kiri kanannya, dilihat depannya. Oh ini siapa yang sebenarnya anaknya itu? Siapa ya? Jadi biar bisa saling melihat mungkin kadang-kadang ini kalau Natalan kan setahun sekali kita adakan, jadi biar lebih saling satu sama lain tahu, satu sama lain saling akrab. Itulah makanya kenapa kita pada Natalan tahun ini kita bikin beda, karena memang puji Tuhan tempatnya juga luas, jadi kita bisa meningkat. Itu dari cerita tentang kenapa kita pada posisi seperti ini. Dan selanjutnya saya kembali ke sambutan. Saya ngerti dulu. Yang pertama saya ucapkan
kehadiran semuanya tanpa terkecuali, tanpa saya sebutkan satu persatu seluruh warga Liman Santo Lukas, baik yang tua, yang muda, anak-anak, saudara-saudari semuanya, selamat datang, selamat Natal. Dan yang pertama kali saya sangat terima kasih kepada Pak Fadri sama Bu Fadri yang kapan hari itu memang ya puji Tuhan ya sempat tanya Natalan kira-kira gimana sih? Saya bingung soalnya memang tempat yang besar itu ya cuma di Bu Fadri sama sini. Dan ternyata beliau mengatakan kalau tidak ada tempat boleh segera sudah dibuka lagi. Dan dalam hati puji Tuhan sekali, terima kasih sekali karena ya tanpa kita harapkan ternyata kita malah ditawari gitu. Terima kasih banyak. Jadi semoga bisa menjadi berkat buat kita semua dengan kita bisa punya ruangan, kita bisa dipakai ruangan ini buat Natal bersama. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang kemarin sudah membantu persiapkan. Tentunya ada satu yang kami hargai kehadirannya yang kemarin membantu kita mendekor yaitu Pak Paula. Sudah saya rayu-rayu tapi ternyata pada saat hari ini ternyata tidak hadir. Ini tadi belum sempat saya tanya. Padahal kemarin dia siap mau berkat. Tapi mungkin ada acara yang lain. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah donasi konsumsi buat pada siang hari ini. Dan memang itu kemarin sudah kesepakatan kita bersama ya. Jadi ucapan kasih, terima kasih, semoga berkat Tuhan selalu melimpah buat Bapak Ibu semuanya. Dan ini tidak ada yang terpaksa ya, berarti ya. Puji Tuhan kalau memang tidak ada yang terpaksa. Karena kemarin saya ada japri satu-satu, tapi semuanya yang langsung japri, ada yang ke Pak Tere, ada yang ke Pak Agnes, juga ada yang ke saya. Jadi semuanya memang dengan rela hati untuk berbagi. Dan kita juga tidak harus ini harus itu juga, tapi semuanya dengan kerelaan hatinya telah membawa untuk hidangan kita pada siang hari ini. Dan donasi tidak hanya berupa kue dan konsumsi makanan, tetapi juga ada yang berupa uang. Jadi kemarin karena memang mungkin tidak sempat masak, jadi ada beberapa menu itu yang memang kita belikan uang yang kita terima kita belikan konsumsi. Jadi air mineral, kemudian juga nasi goreng itu kita belikan dari donasi yang berupa uang. Dan memang juga barangkali karena memang itu kemarin sudah sepakatan ya bahwa kita memang persiapan kasih dan nanti untuk anak-anak kita akan ada bingkisan dan bingkisan itu memang terus terang kita ambilkan dari uang kas. Jadi selain konsumsi kemudian juga ada bingkisan Natal itu kita ambilkan dari uang kas biar karena memang puji Tuhan uang kas kita banyak, tetapi juga harapan di tahun ini nanti kita bisa mengadakan kegiatan yang mungkin lebih besar lagi, jadi kita bisa memakai uang kas tersebut. Karena memang uang kas kan dari kita buat kita semua ya, Bapak Ibu ya. Jadi uang kas bukan buat pengurus ya, buat kita semua. Jadi ya kita berharap bahwa kita benar-benar nanti tahun ke depan ini nanti akan kalau tidak salah nanti pada saat rutin akan kami bagikan kartu dana lingkungan juga nanti kartu dana Korbi untuk tahun 2026. Jadi dengan harapan ya Bapak Ibu semua juga mau berbagi kasih dengan kartu iuran tersebut bisa nggak usah langsung 1 tahun tapi tiap bulan mesti materi nanti siap selalu hadir kalau ada doa. Jadi nanti bisa titipkan ke saya juga bisa, nanti bisa saya setor ke materi. Jadi biar nggak berat, jangan langsung 1 tahun. Tapi kalau memang misalnya takut lupa, langsung 1 tahun ya nggak apa-apa. Tapi kalau biar nggak berat, biar lebih ringan ya tiap bulan. Jadi yang jelas biar 1 tahun kita bisa. Jadi memasak itu sesuai dengan masakan kita sendiri di rumah. Yang mungkin karena kita masak buat keluarga, lah ini promo pinginnya juga dimasakkan oleh keluarga-keluarga di lingkungan. Kita dapat tugas selama 1 minggu mulai besok Senin dan itu sudah terjadwal dan dari
kita berikan, sudah kita tanya memang berkenan apa enggak, dan semuanya puji Tuhan dia berkenan. Jadi nanti dari lingkungan akan diberi dana sebesar 100.000 rupiah itu buat 5 romo. Dan memang kamu berharap jangan terlalu mewah, maksudnya harus babi terus atau kalau ayam kan memang enggak. Iya, enggak suka memang ada bapak yang alergi. Jadi bukan sebenarnya ada alergi dan nggak mau. Jadi ya jangan terlalu mewah dan bapak. Jadi nanti malah kalau kadang saya lihat itu romo-romo banyak yang sakit itu malah karena umatnya memang. Jadi sering dimasakkan babi, sering dimasakkan bebek, itu malah jadi penyakit. Jadi pura-pura sayur sop sayur itu malah sebenarnya romo-romo malah lebih suka. Jadi yang sudah bertugas, terima kasih atas persetujuannya dan jangan lupa kemarin sudah infonya dari Senin sampai Jumat nanti pukul 11 setengah 12 ya, setengah 12 sampai jam 12. Nanti kalau hari Selasa sampai Sabtu dititipkan ke Mbak Uri, kalau hari Senin ke Sampang karena Mbak Uri libur. Jadi nanti bisa dititipkan kalau misalnya barangnya tempatnya harus kembali dan nanti bisa janjian kapan bisa diambil. Tapi kalau misalnya bawa timbal yang tempat yang plastik itu yang nggak harus dibawa pulang ya silakan. Itu soal dari Romo. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita lingkungan itu tidak akan maju tanpa dukungan dari semuanya. Saya sangat berharap sekali bahwa mohon masukan, usulan, kritikan apapun itu bisa disampaikan kepada kami. Jadi kalau ada usulan ya jangan. Jadi kalau mau sendiri berdua nanti yang lain tidak tahu, saya juga tidak tahu. Jadi istilahnya apa ya? Jadi kalau ada usulan apapun itu silakan, kita siap menerima apapun. Jadi karena mungkin juga kami tidak tahu kalau misalnya barangkali Pak Edi atau punya benar-benar apa, punya harapan apa ke depan ini, kalau tidak disampaikan, jadi bicarakan ke pengurus, kita juga tidak tahu. Jadi mohon sekali bahwa apapun, benar-benar apapun itu kegiatan seperti ini, soalnya itu ambil apa, nggak usah bawa terima kasih semuanya dilakukan. Kita mah enak, jadi kita tinggal apa pesan datarin apa gitu. Jadi mohon kalau ada usulan apapun bisa langsung disampaikan kepada kami, jadi biar kita tahu nanti kita bicarakan bersama, jadi semuanya bisa lebih enak. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau sambutan ini agak sedikit panjang lebar, dan karena ini nanti sebenarnya juga diharapkan kita bisa segera makan siang bersama, karena sebenarnya waktu juga sudah menunjukkan waktu jam makan siang. Jadi waktu yang tepat saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siska. Kita lanjutkan sambutan kedua dari Ketua Panitia. Malaikat Tuhan saya. Sambutannya yang dulu saja ya. Karena jam sudah menunjukkan jam 12, kita endorse. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa
Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia setelah karena rahmat-Mu ke dalam hati kami. Setelah karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan. Sebab Dialah Tuhan Allah kami. Amin. Bapa dan Putra dan saya sebenarnya terpaksa semua ya Kak ya. Harusnya sih panitia bisa semua. Maksudnya bisa pilih yang lain karena berkali-kali saya ya. Tadi ucapan terima kasihnya sudah didorong sama Mbak Siska. Tapi saya mau ulangi lagi ya dengan saya bersyukur banget hari ini saya melihat Bu Maria Wadimin yang saya kemarin itu kita keliling pada saat mau Natalan. Wah ini kalau beliau-beliau ini bisa datang ke pesta Natal kita kan lebih meriah ya karena banyak yang datang pasti banyak sekali kita. Saya mengucapkan terima kasih dengan ketidaksempurnaan kami sebagai panitia segerombolan panitia yang akhirnya kita sendiri beberapa segelintir orang yang mengerjakan. Jadi kalau misalnya kurang sempurna kami minta maaf. Terima kasih untuk semua panitia yang kemarin dari 2 hari yang lalu kita sudah membersihkan dan kita mendekor seperti ini. Terus terima kasih juga kepada Pak Hari yang luar biasa yang memberikan sound system hari ini sehingga bisa kita pakai lebih keras, lebih besar. Terima kasih juga kepada donatur, saudara-saudara yang luar biasa sekali, penuh sukacita itu yang kami ucapkan. Sudah, gitu saja. Terima kasih dan semoga tahun depan lebih meriah lagi dari hari ini. Lebih meriah dan lebih guyup, lebih rukun, lebih banyak tertawanya. Terima kasih. Terima kasih. Sambutan yang ketiga adalah sambutan dari Bapak yang tertua di lingkungan Santo Lukas, Pak Salwi dipersilakan. Nggak mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, satu lingkungan Lukas, saya ucapkan selamat siang. Tadi saya dapat tulisan kalau beri sambutan untuk perayaan Natal lingkungan Lukas. Saya pikir saya mulai dari mana? Saya akan lihat di situ. Merry Christmas artinya selamat Natal. Natal itu berarti kelahiran, dan kelahiran yang diperingati oleh Gereja Paroki Satuan Bercanda Perawali pada tanggal 25 itu dilahirkan di Bethlehem pada malam hari dengan tanda bintang kejora, sehingga para gembala bisa datang untuk menjenguk dan memuji Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yesus adalah Sabda yang diciptakan oleh Allah Bapa menjadi manusia, dan karena Sabda
ditugaskan untuk mengajar Injil kepada umat manusia, dan ditugaskan pula untuk menebus dosa manusia dari Adam sampai Eva, sampai manusia yang lahir pada hari kiamat, seluruh manusia ini. Semoga peringatan Natal di gereja melimpah kepada sekarang kepada kita semua yang merayakan Natal Yesus Kristus sebagai pewarta Injil dan penebus dunia manusia, mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa seluruh manusia. Darah Yesus, darah dipilih oleh Allah Bapa menjadi umatnya dan diserahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan diri sendiri juga sudah berkata, barang siapa diserahkan kepadaku oleh Allah Bapa tidak akan dibuang. Semoga kita semua yang sudah terpanggil oleh Allah Bapa dan diserahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita tidak akan dibuang. Dan Yesus sendiri berkata, saya akan datang menjemput kamu dan kubawa ke rumah Bapa. Di rumah Bapa banyak tempat bagimu, sehingga kita semua nanti bisa datang ke rumah Bapa bersama Yesus Kristus, dan kita bisa melihat langsung muka Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sawali atas petuahnya. Bapak Ibu serta adik-adik, kita rehat sebentar ya. Mau kan istirahat sebentar maksud saya. Oke. Yang bagian
SMP kelas 3 berarti. Mas Satria ini mungkin ada yang tanya ya, ini anaknya siapa gitu udah pernah menjadi. Mas Satria anaknya siapa? Sebutkan bapaknya sama Oke, berarti baik, ini bertiga ini barangkali ada yang belum pernah lihat, belum tahu. Jadi ini adalah anaknya Patri. Jadi yang nomor 1, nomor 2 sama nomor 3. Jadi ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal bisa oh ternyata ini anaknya Patri. Boleh yang ini boleh yang putih. Oke, silakan namanya. Siapa namanya? Nama saya Jessica. Jessica. Cantik sekali. Ini cucunya siapa ya? John. Ini cucunya kelas berapa Jessica? Kelas 3B. Bagaimana perasaanmu mengikuti acara Natal? Ya, tepuk tangan buat Jessica. Hijau. Sekarang yang hijau-hijau ini juga trio. Trio banyak gitu ya. Jadi saya tanya dulu, namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Rizka. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Oke, ketemu boleh disapa. Oke, selanjutnya saya bingung kalau mengendarai nyu. Karena mamanya malu nanyain anaknya, sekarang saya aja yang nanyain. Nah, ini putri dan putranya Mbak Siska dan Pak Dadanu. Siapa namanya putrinya? Namanya Felis. Felis. Kelas berapa Pak Felis? Kelas 10. Terus kamu nomor berapa ya? Umur 14. 14. Yang bungsu atau yang sulung? Bungsu. Kakaknya ya? Siapa nama kakaknya? Christian. Sudah kuliah? Enggak. Cari duit aja. Tuh dia hebat. Kensi ya. Senang cari duit ya. Semoga sukses ya. Silakan Ibu Ketua Lingkungan dan Ketua Panitia membagikan tali asihnya. Pak Sawali mau berikan berkat. Bu, ini MC-nya juga mau minta. Iya. Iya, Mbak Mani. Dik Mani. Dapat salad sayur. Sampai akhir hayat. Amin. Semoga anak diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, penuh sukacita, bahagia, sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, serta dilindungi oleh Roh Kudus sampai akhir hayatnya. Amin. Amin. Semoga anak diberkati oleh Allah Maha Kuasa, penuh sukacita dan bahagia, panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, dan dilindungi oleh Roh Kudus sampai akhir hayatnya. Amin.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga anak diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, penuh sukacita, damai, sejahtera, bahagia, panjang umur dan sehat selalu, serta banyak rezeki dan dilindungi oleh Roh Kudus sampai akhir hayatnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga anak diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, penuh sukacita, damai, sejahtera, bahagia, panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezeki, serta dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, penuh sukacita sampai akhir hayatnya. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Semoga anak diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, penuh sukacita, damai, bahagia, panjang umur dan sehat selalu, serta banyak rezeki, dan dilindungi oleh Roh Kudus sampai akhir hayat. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga anak diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, penuh sukacita, damai, sejahtera, bahagia, panjang umur dan sehat selalu, banyak rezeki, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, penuh sampai akhir hayatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga anak diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, penuh sukacita, damai, sejahtera, bahagia, panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezeki. Dan Roh Kudus selalu melindunginya sampai akhir hayatnya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga anak diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, penuh sukacita, damai, sejahtera, bahagia, panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, dan dilindungi oleh Roh Kudus sampai akhir hayatnya. Amin. Terima kasih Pak Sawali. Kristian kan wis gak usah kado, Pak. Iku kadone juga Kristian iku kan gak usah. Ayo lagu. Sebelum memulai, coba diingat dulu kado. Nanti diarahkan ke kanan, nanti berhenti musik terus ke kiri, nanti ke kanan, loh kayak gitu. Loh kan biar kayak di kopiok itu loh. Enggak balik, Pak. Enggak. Ayo monggo. Siap-siap. Senyumnya disiapkan. Musik arah kanan. Kanan. Jangan numpuk. Cantik dan yang ganteng. Kameramen sudah Yang double diambil. Nah, bukan. Jangan sampai numpuk. Korup itu. Siap musik putar kiri. Ayo. Semangat. Oh tidak.
Nopo diambil kasih kasih nopo akhirnya nopo. Maaf ya, langsung segera berikan biar jalan lancar. Stop, stop. Stop, Pak. Stop. Jalan terus, jangan numpuk terus. Kalau musiknya berhenti, baru berhenti. Terus. Stop. Yang dua siapa? Yang dua. Satu diambil. Apa? Sik, yo. Jangan. Yang dua siapa? Yang dua. Aku lagi dorong. Siapa yang duduk? Coba yang memegang miliknya sendiri diangkat aduh, milik sendiri. Ada Agnes ya? Agnes milik sendiri. Silakan buka dengan siapa? Suka dengan Leo. Putar lagi apa Kak? Diputar apa Kak? Bapak Ibu yang dipegang sudah bukan miliknya sendiri toh. Terima kasih pelayanannya. Silakan ini dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Oh, terima kasih. Kita foto bersama. Foto itu. Jadi minta tolong panitia menggeser kursinya supaya tadi saya akan minta pesan dan pesan dari warga supaya kedepannya pengurus lebih baik lagi untuk pelaksanaan kegiatan Natal. Ada teman yang mau mewakili? Adakah yang mau mewakili memberikan pesan dan pesan kegiatan Natal? Ibu-ibu, apakah ada yang mau mewakili? Kalau tidak ada, saya boleh menunjuk ya. Boleh ya? Siapapun yang bisa menunjuk. Karena hampir semua kita itu sering bertemu dengan Allah. Yang jalan itu kan Pak saya. Putra keduanya sama namanya. Yo. Coba Pak Leo memberikan pesan dan kesan untuk kegiatan Natal. Iya. Kudure. Iya, yang kedua Mas Asisten. Baik, selamat siang semuanya. Selamat Natal. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua. Baik, terima kasih. Surprise banget saya ditunjuk untuk memberikan kesan dan pesan. Jadi tentunya hari ini saya sangat senang bisa berkumpul dengan seluruh lingkungan Satu Lukas, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka merayakan Natal. Dan biasanya saat Natal saya berlayar, dan saat ini bisa kumpul sama-sama merayakan Natal bersama tentunya luar biasa sekali. Terima kasih. Dan itu saja sih. Boleh ditambah? Menunggu loh tambahan. Dan titik-titik boleh disambung ya titik-titiknya. Sudah ada Bu Mani. Terima kasih. Saya ingatkan kepada Bu Mani, terima kasih.
acara. Apabila mata salah dalam memandang, telinga keliru dalam mendengar, bolehlah kita meminta maaf jika ada salah atau hilang kata dalam tutur kita. Saya dengan kru panitia mohon pamit undur diri. Ada sedikit pantun. Beli rumah dijadi asih. Cukup sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dengan doa makan. Silakan Pak Widodo. Nanti setelah menikmati hidangan, saat pulang jangan lupa mampir di meja pojokan itu. Ada apa Pak? Terima kasih untuk Ibu Manik selaku pembawa acara. Saya mengajukan diri untuk memberi pesan saat ini. Pesan saya pribadi adalah saya sangat senang melihat ibu-ibu dan bapak-bapak ini kelaparan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, tadi saya datang masuk ruangan ini. Di ruangan ini itu ada 6 orang. Tapi begitu mengalir terus, saya hitung 50 yang hadir. Kongres 50. Kalau tidak percaya, hitungin sekarang. 51 Pak. 51. 52. 52 Pak. 52. Yang 2 bulan. Iya. Ya. 52. Totalnya 52 sama si kecil. Yang terakhir itu. Maaf, ini tadi ada setengah ini ya. Ya. Nah itu aset kita untuk masa depan. Baik, Bapak Ibu, kita sampailah pada doa yang paling mujarab, yang pasti dikabulkan Tuhan. Betul? Betul. Baiklah, mari saya tidak dipandangkan, kasihan sudah, mukanya sudah apa? Mari Bapak Ibu kita hening untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, di mana kita setelah kita menerima semua karunia Tuhan, kita akan sekali lagi bersyukur untuk karunia saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami warga Lukas ini sungguh bersyukur Tuhan perkenankan kami untuk hadir menghadiri acara perayaan Natal ini. Kami sungguh merasa dipersatukan, merasa lebih akrab dan lebih bersaudara. Tuhan telah berkenan memberikan santapan rohani bagi kami, dan kini saatnya Tuhan memberikan pula santapan jasmani bagi kami semua. Hasil dari jamuan kasih, bentuk persaudaraan yang sungguh erat dilandasi iman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati santapan jasmani ini agar senantiasa bermanfaat bagi kesehatan jasmani maupun rohani kami. Marilah kita berdoa sesuai yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya tambah sedikit, Bapak Ibu, karena saya tadi masih berdoa dan sahabat yang hadir itu, sahabatnya itu ada banyak kan, belum ada yang kekurangan, belum salaman. Karena menurut buatan manusia, kalau tidak salaman nanti tidak bisa tidur. Betul ya, Bu? Ya. Maka marilah kita saling mengucapkan selamat Natal. Saya akan jadi saya akan mengucapkan selamat Natal itu menyaut. Ya. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Terima kasih. Lagi ya, jadi yang standby Bu Hakimin sama Pak Sawari sini Pak. Pak Sawari, Pak Sawari Pak Tukiran. Pak Tukiran. Jadi nanti mulai dari Situ, dari sana. dari wanita berdiri, yang ini nanti jalan ke sana, mengikuti. Enggak, jangan jalan, diam aja. Jalan kalau sudah salah. Maksudnya gimana Bu? Jalan kalau sudah salah. Gaya. Kalau nggak jalan kan nggak bisa lama Bu. Benar. Jadi dari Pak Tukiran berhenti. Pak Tukiran buat ini. Ayo jalan, ayo jalan Bu. Ayo jalan, ayo jalan, jalan. Sama dulu. Nah kalau ini kan bisa ketemu semua, bisa salaman semua. Selamat Natal dan Tahun Baru Pak Tukiran. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru yang ke. Selamat Natal Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Selamat Natal. Selamat Natal Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Natal Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Natal selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari. Ayo Bu, hah? Bu, ayo Bu. Selamat hari Natal, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, Natal setahun baru.
datang, selamat hari Natal. Yang sudah disiapkan oleh panitia. Silakan. Saya, sini. Nasi putih, nasi goreng, sekarang, ayo. Ya, ada sopnya. Sop pagi. Sop bener-bener. Ini bapak-bapak. Nasi putih atau nasi goreng? Kok nggak makan? Guys, tumpah. Terima kasih. Pak Yono, materi. Terima kasih. Iya. Oh. Sama-sama ini. Ya.
kiranya dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, elukkanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Nanti kusir. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Semangat ya. Terima kasih, Mas. Itu ya. Mas sangat dulu lagi ini boleh. Raja semesta benar dan Mas Ketut, terima kasih. Masyhurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar Mas Hari Atis, balik lagi ke sana. anugerahnya. Kembali. Hai gembala, dengarkanlah kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua, menghadap Allah Putra. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat pilihan. Jangan takut, jangan cemas, ku bawa warta surga. Kabut dosa akan musnah oleh cinta